Di pagi hari yang cerah, terlihat dari kejauhan gedung sekolah yang megah dan indah serta kebersihan bisa terlihat semua sudut sekolah. Rama pergi ke kantin untuk mencari sarapan, sambil menunggu temannya datang untuk menemani Rama. Rama makan duluan karena perut Rama sudah lapar. Temannya pun akhirnya datang, dan meminta maaf terhadap Rama karena datang terlambat. Teman Rama pun akhirnya menyantap makanan yang ada di meja sambil bercakap-cakap kepada Rama. Sementara di dalam kelas Rama ada Erik yang bertugas menjadi piket kebersihan. Dan Erik pun mulai membersihkan kelasnya dengan hati riang. Saat Erik membersihkan kelasnya, Erik melihat di meja Rama ada sebuah ranting yang menyala. Erik pun mencoba mendekati meja Rama. Dan Erik pun sangat tertarik kepada ranting ajaib yang diletakkan di meja Rama. Karena rasa keingintahuan Erik dengan ranting ajaib tersebut, Erik pun mencoba mengambil ranting itu. Akhirnya Erik pun memegang ranting ajaib tersebut dengan erat, dan ranting itu mengarah ke sebuah sapu. Tiba-tiba ranting itu mengeluarkan cahaya besar yang mengarah ke sapu tersebut. Akhirnya sapu tersebut melayang di udara membuat Erik kagum dengan ranting ajaib yang dimiliki Rama. Karena Erik merasa penasaran dengan ranting ajaib tersebut, Erik pun mencoba menerbangkan benda-benda yang ada di kelasnya, sampai temannya yang juga ikut piket di kelasnya ketakutan melihat benda-benda di kelasnya beterbangan. Rasa penasaran Erik pun semakin besar. Akhirnya Erik pun mencoba memegang sapu, dan akhirnya Erik pun bisa terbang. Dan ketika temannya baru tiba di sekolah, Erik pun dengan jahil menyihir teman-temannya yang baru datang. Awalnya teman-temannya merasa kaget dan ketakutan, badannya merasa ringan dan bisa melayang di udara. Setelah merasa bisa terbang, teman-temannya begitu bahagia, karena mereka tak menyangka bisa terbang seperti burung. Setelah terbang cukup lama, mereka merasa cemas karena mereka baru tersadar tidak bisa turun. Karena ranting yang dipegang oleh Erik patah ketika sedang terbang. Mereka pun bingung untuk turunnya bagaimana. Ketika Rama baru sampai kelas, Rama pun kaget karena benda-benda beterbangan dan temannya pun ikut juga terbang. Akhirnya Rama menemukan ranting patahan di dalam kelasnya. Rama pun mengambil ranting itu, dan Rama pun berdoa dengan penuh keyakinan untuk menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya ranting itu mengeluarkan sinar cahaya, dan Rama pun mengarahkan cahaya dari ranting tersebut ke teman-temannya yang sedang terbang karena tak bisa turun. Kemudian teman-temannya berhasil turun satu persatu. Dengan bantuan Rama, dan Erik pun juga meminta maaf kepada Rama karena dengan lancang menggunakan ranting ajaib tersebut. Sebentar lagi pelajaran akan segera dimulai, akhirnya seluruh siswa membersihkan kelas mereka, karena kelas mereka sangat berantakan sekali. Kelas mereka kembali bersih dan rapi setelah dikerjakan seluruh siswa-siswi. Akhirnya Bapak Guru datang, murid-murid pun menyambut guru mereka dengan sukacita. Dan Pak Guru setelah memberikan penjelasan pelajarannya, murid-murid pun dikasih tugas oleh Bapak Guru mereka. Rama pun mengerjakan tugas dari Pak Guru dengan sangat serius. Tapi ketika Rama sedang menulis pekerjaannya, Pak Guru memegang ranting tersebut. Sontak Rama pun melarang Pak Guru menyentuh ranting itu dengan mengangkat tangannya.
Di hari pagi yang indah menyinari sekolah yang megah, sudah saatnya anak-anak kembali ke sekolah. Rama mengendarai sepedanya penuh dengan semangat untuk menuju sekolahnya. Sesampai di sekolah, Rama memarkirkan sepedanya di tempat yang agak jauh dengan pintu masuk kelasnya. Setelah memarkirkan sepeda, Rama berjalan menuju kelasnya, penuh dengan senyuman dan semangat. Rama memeriksa buku sekolahnya. Apakah sudah benar buku yang ia bawa untuk pelajaran hari pertamanya? Ketika Rama baru melewati lantai 1, teman sekelasnya bernama Erika memanggil Rama dengan membawa sejumlah buku. Ini adalah Erika, gadis cantik, cerdas dan sangat aktif di kelas. Dan ia pun ramah, suka menolong sesama temannya. Ketika Erika memanggil Rama, Erika terpeleset jatuh dari tangga yang agak licin, dan teriakan Erika sampai terdengar teman-teman yang ada di dalam kelas Rama. Dan Rama pun berlari secepat mungkin turun dari tangga untuk menolong Erika. Saat Rama berlari, Rama pun sampai tersandung dan hampir jatuh karena tergesa-gesa melihat Erika jatuh. Dan Rama pun setelah memanggil guru kelasnya pun langsung menyiapkan mobil sekolah. Dan Rama pun menyiapkan barang-barang Erika, karena rumah sakitnya agak jauh dari pedesaan. Dan akhirnya Rama beserta beberapa temannya ikut mengantarkan Erika pergi menggunakan mobil sekolah. Karena rumah sakitnya agak jauh, jadi Pak supir sangat ngebut sekali mengendarai mobilnya, bahkan dari siang sampai menjelang sore masih belum sampai. Di pertengahan jalan, mobil yang dinaiki Rama beserta kawan-kawannya tiba-tiba mogok, akhirnya suasana makin mencekam. Akhirnya di situasi yang sangat panik, Rama teringat masih menyimpan bola ajaib pada saat ia bertualang sebelum masuk sekolah. Rama pun sambil memegang bola ajaib tersebut, ia pun berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan izinnya akhirnya mobil itu bisa menyala kembali. Dan malam pun makin larut, akhirnya mobil melaju sangat kencang agar tidak terlalu malam. Setelah sampai di rumah sakit, Erika pun langsung dapat penanganan medis dengan segera diberikan pertolongan oleh pihak rumah sakit. Setelah mendapatkan pertolongan medis, akhirnya Erika sudah diperbolehkan pulang. Dan dengan segera Rama beserta teman-temannya melakukan perjalanan pulang kembali ke sekolah. Sesampai di sekolah, Rama beserta teman-temannya disambut oleh para siswa-siswi di sekolah dengan sukacita, karena Rama sudah dianggap pahlawan di sekolah. Rama pun tampak bahagia karena bisa menolong sesama temannya.